Selamat datang di pembahasan mendalam kita. Coba deh Anda pikirin sejenak, kenapa ya kita tuh kayak otomatis aja berhenti pas lampu merah, bahkan kalau jalanan lagi sepi banget? Atau kenapa kita ngerasa harus bersikap dengan cara tertentu di depan atasan? Ada aturan-aturan tak tertulis, gagasan-gagasan yang rasanya wajar aja, udah seharusnya gitu. Hmm, Pertanyaan itu sebenarnya jadi inti dari semua materi yang Anda kirimkan. Hari ini kita bakal coba bedah kekuatan tak kasat mata di balik rasa wajar itu. Sebuah konsep yang namanya ideologi. Ideologi ya? Kita akan lihat gimana dia bekerja diam-diam, ngebentuk keyakinan kita, tindakan kita, bahkan cara kita mandang diri kita sendiri. Betul sekali. Misi kita hari ini spesifik banget. Kita mau coba jembatani gagasan yang, jujur aja, agak berat dari filsuf Prancis Louis Althusser ke contoh yang sangat nyata dan dekat banget sama kita semua. Yaitu sistem pendidikan di Indonesia. Tepat, terutama di masa Orde Baru dan setelahnya. Kita mau bongkar gimana ruang kelas itu bisa jadi medan tempur ideologis yang paling efektif. Rencananya gini, pertama kita coba pahami dulu konsep-konsep kunci dari Althusser ini, tapi pakai bahasa yang lebih gampang dicerna ya. Oke. Terus kita pakai konsep itu buat ngelihat gimana pendidikan di era Orde Baru dibentuk. Dan yang paling penting, di akhir nanti kita bakal tanya, setelah reformasi, apa kita beneran udah bebas dari bayang-bayang masa lalu itu? Menarik. Mari kita mulai. Yuk! Oke, kita bedah konsep kuncinya dulu. Di sumber-sumber yang Anda berikan, Althusser ini bilang ideologi itu bukan cuma pandangan politik kayak liberalisme atau sosialisme gitu. Katanya ini jauh lebih dalam. Iya, benar. Bekerja di alam bawah sadar. Ini maksudnya gimana ya? Agak rumit kayaknya. Pak kita. Peta mental. Iya, peta tentang gimana dunia ini bekerja dan posisi kita tuh di mana di dalamnya. Peta itu rasanya nyata banget, padahal itu cuma cara kita membayangkan hubungan kita dengan struktur di sekitar kita. Oh, oke. Hubungan dengan kekuasaan, ekonomi, keluarga gitu ya? Tepat. Nah, peta mental yang bikin semua tatanan sosial ini terasa wajar, alami, dan satu-satunya pilihan, itu yang disebut Althusser sebagai ideologi. Ah, oke. Jadi bukan soal milih partai politik, tapi lebih ke asumsi-asumsi dasar yang kita telan bulet-bulet tanpa sadar. Persis. Di salah satu sumber ada contoh bagus. Katanya kalau dari kecil kita terus-terusan dibilangin kalau perempuan merokok itu nggak baik, pas dewasa kita otomatis bakal nganggep perempuan perokok itu nggak bermoral. Iya kan? Nah, Althusser terus ngebedain dua mesin utama yang dipakai negara buat nanam dan melanggengin peta ini. Dia nyebutnya RSA dan ISA. RSA, aparat negara represif. Ini kayaknya jelas ya. Pasti yang sifatnya maksa. Betul. Polisi, tentara, pengadilan, penjara. Kalau ngelanggar, ya ditangkap. Kekuatan kasat mata kan? Iya, itu hard power-nya negara. Mereka bekerja lewat kekerasan atau ancaman kekerasan. Tapi yang menarik, Althusser bilang bahkan RSA ini pun butuh ideologi buat jalan. Oh iya? Iya, butuh ideologi kayak kehormatan, patriotisme, disiplin, buat menjaga internal mereka solid dan biar tindakan mereka kelihatan sah di mata publik. Tunggu deh, kalau RSA ini kan yang maksa ya? Sejujurnya seberapa sering sih kita dalam sehari-hari berurusan langsung sama tentara atau pengadilan? Jarang kan? Jarang banget. Apa berarti pengaruh negara nggak sebesar itu? Nah, itu dia pertanyaan kuncinya. Althusser justru bilang negara yang paling efektif itu yang paling jarang pakai RSA-nya. Maksudnya? Kalau negara harus terus-terusan nurunin tentara buat nertibin warganya, itu artinya ideologinya udah gagal total. Disinilah mesin kedua masuk, yang jauh lebih halus dan bisa dibilang jauh lebih kuat. ISA, aparat negara ideologis. Betul. Dan ini dia nih yang bikin kaget. Soalnya daftar ISA di sumber Anda ini isinya hal-hal yang kita anggap normal, bahkan personal. Contohnya apa aja? Ada sistem pendidikan dari TK sampai universitas, agama, keluarga, media, bahkan olahraga. Tunggu. Jadi pas orang tua saya dulu bilang, anak perempuan nggak boleh pulang malam, itu mereka tanpa sadar lagi jadi agen negara gitu. Secara fungsional ya. Itu dia pinternya konsep ISA. Institusi-institusi ini kan kelihatannya netral, privat, atau bahkan suci. Yah, siapa yang nyangka keluarga itu aparat negara? Tapi fungsinya sama, mereproduksi ideologi dominan. Biar peta mental yang sama diwarisin terus. Bedanya, mereka nggak kerja pakai pentungan, tapi pakai gagasan, cerita, ritual, kebiasaan.
Mereka ngebentuk kita dari dalam ya. Persis. Dan cara kerjanya katanya lewat proses yang namanya Interpelasi. panggilan. Betul, interpelasi. Contoh klasiknya kan yang polisi di jalan itu ya. Dia teriak, kamu di sana. Terus pas kita nengok, pada detik itu juga kita ngakuin otoritas dia. Iya, kita langsung jadi subjek yang dipanggil hukum. Tapi contoh polisi itu cuma puncaknya aja. Oh, jadi terjadi di mana-mana? Setiap saat. Pas dokter manggil Anda pasien, Anda langsung bersikap kayak pasien. Pas formulir minta Anda nyentang kotak pria atau wanita, Anda lagi dipanggil masuk ke kategori itu. Berkan iklan di Instagram ya, untuk kamu jiwa muda yang kreatif. Nah, itu dia. Iklan itu lagi manggil dan ngebentuk satu tipe subjek ideologis tertentu. Kita tuh terus-terusan dipanggil, dan kita hampir selalu jawab tanpa mikir. Oke, konsepnya mulai kebayang. Tapi ini kan masih teori banget ya. Nah, disinilah sumber utama yang Anda kasih jadi relevan banget. Karena ini narik kita langsung ke laboratorium ideologi raksasa. Sistem pendidikan Indonesia di era Orde Baru. Tepat. Selama 32 tahun, menurut sumber Anda, sekolah itu jadi ASE yang paling diandalin sama negara Orde Baru. Tujuannya apa? Pembangunan. Dan untuk itu, butuh warga negara yang seragam, patuh, nggak banyak nanya. Yang mereka sebut manusia pembangunan. Dan pendidikan jadi alat buat nyetak mereka. Betul, buat nyetak tenaga kerja yang sejalan sama agenda ekonomi dan politik negara. Sumber-sumber ini ngasih contoh yang konkret banget gimana mesin ini jalan. Misalnya, lewat kurikulum. Kurikulum 1975 itu ngenalin PMP, Pendidikan Moral Pancasila. PMP. Ini kan bukan cuma pelajaran kewarganegaraan biasa ya. Jauh lebih dalam dari itu. PMP itu intinya ritual indoktrinasi. Siswa nggak diajak diskusi soal makna Pancasila, tapi wajib hafal 36 butir Eka Prasetya Pancakarsa. Dihafal mati ya. Iya. Pancasila diubah dari filosofi hidup yang dinamis jadi dogma yang kaku. Ini cara kerja ISA. Nanemin nilai lewat repetisi, bukan pemahaman kritis. Terus mesinnya di-upgrade lagi. Kurikulum 1984 ngenalin PSPSB, Pendidikan Sejarah dan Perjuangan Bangsa. Saya ingat banget ini. Isinya cerita pahlawan semua kan? Iya, tapi apa masalahnya? Masalahnya ada di narasi mana yang dipilih. Sumber Anda nunjukin gimana sejarah yang diajarin itu sangat militaristik. Oh ya. Pahlawan nasional itu hampir selalu digambarin sebagai figur bersenjata yang berjuang lewat perang. Ini kan secara nggak langsung nanemin ide kalau patriotisme itu ya identik sama militarisme. Jadi tokoh-tokoh yang berjuang lewat ide, kayak diplomat atau aktivis perempuan, itu dikesampingkan. Sengaja, negara lagi ngebangun versi sejarahnya sendiri yang melegitimasi peran dominan militer waktu itu. Dan bukan cuma apa yang diajarin, tapi juga gimana digambarinnya. Sistemnya kan Jawa-sentris banget, dan bias gendernya luar biasa. Betul. Buku-buku pelajaran itu, laki-laki selalu jadi dokter, insinyur, pemimpin, pokoknya peran-peran publik. Sementara perempuannya? Yaitu, peran utamanya ya jadi istri yang melayani suami. Atau ibu yang ngurus anak. Bahkan Soeharto diposisikan sebagai bapak pembangunan, figur ayah tertinggi gitu. Nah, kalau kita lihat gambaran besarnya, ini cara kerja ISA yang paling telanjang. Lewat buku teks yang produksinya dikontrol penuh sama pemerintah, negara jadi satu-satunya penerbit resmi pengetahuan. Mereka yang nentuin cerita mana yang boleh, mana yang harus disembunyiin. Bayangin, lebih dari 3 dekade, satu generasi disuapi narasi yang sama persis. Ini bukan lagi sekedar ngajar, ini rekayasa mentalitas skala massal. Oke, Orde Baru tumbang, Reformasi 98 datang. Harusnya ini jadi momen pembebasan dong. Pasti semuanya langsung berubah. Nah, sumber Anda nyebut ada upaya perbaikan, misalnya lewat kurikulum 2013. Kayaknya ada angin seger kan? di permukaan, iya, perubahannya signifikan dan niatnya baik banget. Kurikulum 2013 itu sadar banget mencoba merangkul multikulturalisme. Oke. Sumber Anda ngutip mantan Mendiknas Muhammad Nuh, yang jelasin gimana buku teks sengaja dirancang lebih beragam. Tokoh-tokohnya punya nama dari berbagai daerah. Oh, yang ada Siti dari Jawa, Beni dari Sumatera, Lina dari Manado. Iya, Dayu dari Bali, Edo dari Papua. Gambar tempat ibadah semua agama juga mulai ditampilin. Tapi, disinilah kritik tajam dari sumber Anda muncul. Katanya, meskipun kelompok-kelompok ini akhirnya ditampilkan, cara nampilinnya seringkali masih kejebak stereotip. Representasi nggak otomatis berarti emansipasi. Gimana tuh maksudnya? Ya, mungkin bukan karena niat jahat. Sumber Anda nunjukin masalahnya lebih dalam. Ngubah teks di buku itu gampang.
Tapi ngubah peta mental para pembuat kurikulum, guru, yang udah dibentuk 30 tahun, itu pekerjaan satu generasi. Jadi meskipun tokohnya namanya Edo dari Papua, cara guru nyeritainnya bisa jadi masih pakai kacamata lama yang stereotipikal. Bisa jadi, ideologi itu bukan cuma di teks tapi di dalam kebiasaan sistem itu sendiri. Gimana dengan pelajaran sejarah pasca reformasi? Tokoh kiri kayak Tan Malaka yang dulu haram dibicarain, katanya mulai muncul di buku pelajaran. Ini kan kemajuan gede. Kemajuan, tapi ada tapinya. Tapinya apa? Tan Malaka memang muncul, tapi perannya sering dibingkai sebagai pemberontak, bukan sebagai bapak bangsa yang setara. Di sisi lain ada yang hilang sama sekali. Contohnya? Gerwani, organisasi perempuan yang perannya masif dalam sejarah pergerakan, itu tetap dihapus dari memori kolektif karena stigma komunisnya. Jadi, negara masih jadi kurator sejarah. Masih milih-milih narasi yang aman. Betul. Jadi ini kayak ngecat ulang rumah, tapi fondasi sama kerangka bangunannya masih sama persis kayak yang lama. Analogi yang bagus banget, kesimpulan dari sumber Anda cukup tegas. Secara substansial, kita belum banyak beranjak. Bayang-bayang Orde Baru itu bukan cuma nostalgia, tapi residu ideologis yang masih kuat banget. Dan kalau kita jujur, mungkin medan pertempuran ideologis hari ini udah pindah arena, bukan cuma di ruang kelas lagi. Tepat sekali. Sumber-sumber Anda juga nyinggung ini. Gimana gagasan Althusser ini bisa kita lihat di era digital sekarang? Media sosial dan algoritma ya. Dikatakan bahwa itu adalah bentuk ISE baru yang super kuat. Mungkin lebih efektif dari sekolah zaman Orba karena operasinya jauh lebih personal dan nggak kelihatan. Gimana cara kerjanya? Kalau dulu negara manggil kita sebagai warga negara atau siswa, panggilan dari ISA digital ini beda dong. Beda banget. Panggilan yang kita terima tiap detik dari ponsel kita itu, "Hey pengguna, hey kreator konten, hey konsumen, hey follower." Dan kita jawab panggilan itu tiap kali kita ngepost foto, ninggalin komen, atau bahkan cuma nge-scroll. Kita secara sukarela jadi subjek dari ideologi konsumerisme, personal branding, dan ekonomi perhatian. Dan yang bahaya, ini semua rasanya kayak pilihan pribadi kita. Kita ngerasa lagi berekspresi, padahal kita lagi berpartisipasi dalam sistem raksasa yang dirancang buat ngetargetin dan monetisasi setiap tindakan kita. Ideologi yang menyamar sebagai kebebasan. Itu dia, ISA model lama rasanya maksa, ISA model baru rasanya membebaskan, makanya lebih susah dikenali. Betul. Jadi setelah kita bedah semua ini, apa intisari yang paling penting untuk Anda bawa pulang? Kita mulai dari teori rumit, lihat praktiknya di sekolah, sampai akhirnya mendarat di layar ponsel kita sekarang. Ternyata ideologi yang paling kuat itu bukan poster propaganda atau pidato politik. Tapi, Kekuatan terbesarnya justru pas dia sembunyi di tempat-tempat yang kita anggap aman, di balik sampul buku pelajaran anak kita, dalam cerita pahlawan yang kita agungkan, dan dalam definisi normal yang kita serap tiap hari. Itulah mesin yang sesungguhnya. dan sumber-sumber Anda nunjukin bahkan dengan niat baik sekalipun, kayak promosi keberagaman pasca reformasi, susah banget buat lepas sepenuhnya dari bayang-bayang itu. Ini bawa kita ke satu pemikiran terakhir. Silakan. Pikirin deh soal algoritma di media sosial Anda. Dia nggak maksa, dia cuma mempelajari Anda, terus manggil Anda dengan konten yang dia tahu bakal Anda jawab. Video yang bakal kita tonton, berita yang bikin kita marah, produk yang kita pengen. Persis. Jadi, pertanyaan untuk Anda bawa hari ini adalah, saat Anda nge-scroll lini masa Anda nanti, coba deh perhatiin sejenak, ideologi apa yang sebenarnya lagi manggil Anda? Anda lagi dipanggil sebagai apa? Dan saat Anda neken tombol like atau share, jawaban apa yang sebenarnya lagi Anda berikan pada panggilan itu?